Wistrenders, welcome back to Wistrend TV Indonesia bersama aku Jessica Alicia. Salam kenal. Ini pertama kalinya aku muncul di channel ini, jadi semoga kalian betah ya. Di video kali ini aku bakal ngomongin salah satu masalah kulit yang banyak banget dialami orang. Pasti kalian juga pernah mengalaminya, yaitu jerawat. Kita semua manusia ya, jadi pasti kita pernah jerawatan dan itu adalah hal yang normal. Kayak mungkin lagi mau time of the month, mau haid jadi muncul jerawat, atau nggak cocok sama skincare jadi muncul jerawat, beruntusan gitu ya. Atau kalau kalian punya kulit berminyak, pasti pernah jerawatan. Karena biasanya orang yang kulitnya berminyak itu lebih acne prone. Karena salah satu penyebab jerawat itu minyak berlebih. Kulitku sendiri agak berminyak di daerah dahi sama hidung sini, jadi aku agak lumayan sering jerawatan di bagian dahi, dan itu normal banget. Cara mengatasi jerawat itu memang bikin pusing ya, selain lama, butuh kesabaran, terus mungkin ribet. Karena itu kita harus tahu dulu penyebab jerawatnya itu apa, baru kita bisa mengatasi dengan hal yang tepat. Karena ada banyak banget cara mengatasi jerawat, misalnya dengan pola makan, atau dengan pola tidur, atau stres, atau hormonal. Nah, tapi yang aku mau obrolin sekarang tentunya adalah dengan skincare. Untuk mengatasi jerawat dengan produk-produk skincare, itu tentunya kita harus pinter-pinter melihat kandungannya ya. Karena nggak semua skincare itu dirancang untuk menghilangkan jerawat. Ada skincare yang untuk menenangkan aja, melembabkan aja. Jadi kita harus memang cari yang untuk jerawat. Nah, sekarang aku mau bahas 5 kandungan yang bisa kamu cari di skincaremu untuk mengatasi jerawat. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu 3 faktor penting yang bisa jadi pertimbangan waktu kamu memilih skincare untuk mengatasi jerawat. Jadi kandungan ini harus bisa apa sih supaya jerawat itu hilang? Yang pertama adalah sifat antibakterial. Karena umumnya jerawat itu terbentuk dari pori-pori yang tersumbat kan. Terus kemudian itu terinfeksi oleh bakteri yang bikin itu jadi bengkak dan meradang. Karena itu kita harus cari skincare yang menargetkan bakterinya itu. Yang kedua adalah sifat anti-inflammatory atau calming dan soothing. Atau istilahnya tuh menenangkan kulit dan meredakan inflamasi. Misalnya nih muncul jerawat setelah kamu pakai skincare baru yang menandakan kamu nggak cocok dengan produk itu. Atau misalnya muncul jerawat gara-gara kamu lupa hapus makeup semalaman. Atau mungkin kamu habis pakai makeup terus pori-porinya tersumbat. Atau mungkin kamu kelamaan berjemur di bawah sinar matahari. Atau mungkin kelamaan kena debu. Itu semua pengaruh loh. Nah, hal-hal itu yang membuat kulit kita istilahnya tuh ngamuk gitu ya. Itu bisa diatasi dengan skincare yang mengandung efek anti-inflammatory yang akan membantu menenangkan kulit, meredakan kemerahan, meredakan kebengkakan gitu deh. Yang ketiga adalah oil controlling atau drying atau istilahnya itu mengontrol minyak. Kayak yang aku udah sempet bahas tadi, jerawat dan kulit berminyak itu kaitannya deket banget. Orang yang kulitnya berminyak umumnya itu lebih acne prone daripada orang yang kulitnya kering, normal. Karena itu, untuk mencegah pori-pori tersumbat, minyak berlebih, itu kita bisa cari skincare yang mengontrol minyak. Nah, udah kan 3 hal tadi, yaitu antibakterial, anti-inflammatory, dan oil controlling. Dari 3 hal tadi, aku mau kasih tahu 5 skincare ingredient yang bisa kamu coba dan kamu masukkan ke skincare rutinmu untuk mengatasi jerawat. 5 kandungan itu adalah benzoyl peroxide, salicylic acid, tea tree oil, calamine, dan sulfur. Nah, kita bahas satu persatu ya. Benzoyl peroxide ini kandungan antibakterial yang udah cukup umum dan emang bagus banget. Karena benzoyl peroxide itu mengandung aktif oksigen yang bisa membantu untuk meredakan jerawat. Loh, kok bisa? Nah, karena bakteri penyebab jerawat itu namanya P. acne ya. Nah, bakteri P. acne ini bisa hilang atau mati kalau dia terekspos oksigen. Selain itu, benzoyl peroxide juga bisa membantu untuk menghilangkan sel kulit mati berlebih atau mengatasi pori-pori tersumbat. Yang kedua, ini kandungan yang juga umum banget yaitu salicylic acid. Nah, salicylic acid ini aslinya itu berasal dari ekstrak tumbuhan ya, dan dia itu diekstrak dari willow bark tree. Intinya ekstrak kulit pohon willow. Salicylic acid ini memiliki sifat antibakterial dan anti-inflammatory juga. Waktu salicylic acid ini diaplikasikan, dia itu bakal masuk ke pori-pori, membantu mengangkat sel kulit mati yang menyumbat pori-pori, dan juga meredakan jerawat karena efek anti-inflammatory-nya. Salicylic acid ini seringnya itu dalam bentuk cair kayak toner gitu ya. Jadi pengaplikasiannya bisa dengan kapas, tapi tentunya dengan lembut ya, jangan terlalu keras gosoknya. Yang ketiga adalah tea tree oil. Nah, tea tree oil ini salah satu essential oil yang memiliki khasiat antibakterial yang bagus banget. Yang dimana antibakterial itu bisa mengatasi jerawat. Tapi balik lagi ya ke kulit kamu, karena kadang ada beberapa orang yang sensitif dengan essential oil. Jadi jangan mengaplikasikan essential oil murni ke kulitmu.
Cari tea tree oil ini di dalam produk skincare atau obat jerawat aja, yang udah di-dilute jadi dia nggak 100% essential oil. Yang keempat adalah calamine. Nah, obat jerawat yang mengandung calamine itu biasanya itu bentuknya kayak bubuk warna pink gitu ya. Dan biasanya dalam bentuk obat totol. Nah, calamine ini bagus banget juga sebagai anti-inflammatory. Calamine ini punya sifat anti-inflammatory karena dia tuh bisa menenangkan kulit kayak gitu. Karena itu dia bisa dipakai untuk mencegah iritasi, gatal, atau pembekakan yang bakal timbul. Calamine juga lumayan sering dipakai di produk-produk karena nyari warna pinknya itu. Kandungan yang terakhir, yang kelima adalah sulfur. Kalian pasti udah pernah dengar lah ya istilah sulfur. Sulfur ini kandungan yang biasa ditemukan di area vulkanik. Sulfur ini bisa membantu kalau kamu punya masalah dengan minyak berlebih, karena sifatnya dia yang mengeringkan dan menyerap minyak. Dia cara kerjanya itu membuat sel kulit mati kita jadi kering dan mudah terangkat, dan otomatis pori-pori itu jadi nggak gampang tersumbat lagi. Sulfur itu sifatnya lebih gentle daripada salicylic acid ya, jadi bisa dipakai setiap hari tergantung kebutuhan kamu. Di sini aku punya rekomendasi produk yang mengandung sulfur, yaitu by Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel. Meskipun ini mengandung sulfur, tapi jangan khawatir, ini nggak bikin kering sama sekali, karena selain sulfur, ini tuh juga ada hyaluronic acid dan tocopherol, yang kita juga tahu itu kandungan yang melembabkan. Jadi kayak otomatis bisa mengimbangi efek mengeringkan dari sulfur tadi. Karena itu ini efektif buat mengatasi jerawat, tapi nggak bikin kulit makin kering. Sulfur ini paling oke kalau dipakai di jerawat yang belum 100% matang ya, jadi dia bisa membantu mengurangi minyak, sekaligus bikin jerawat itu lebih gampang tuntas. Serum yang aku rekomendasiin untuk anti-inflammatory dan menenangkan kulit juga adalah ini. By Wishtrend Polyphenols in Propolis 15% Ampoule. Yang aku suka dari serum ini, dia tuh kandungan utamanya bukan air, tapi 59% Houttuynia cordata extract dan 15% propolis extract. Kedua kandungan itu bagus banget sebagai antioksidan, yaitu menangkal radikal bebas dan menangkal kerusakan dari faktor eksternal kayak sinar matahari, debu, polusi, dan sebagainya. Serum ini itu hidrasinya enak juga di kulit, dia bisa menyeimbangkan jumlah air dan minyak yang ada di kulit, jadi balancing gitu. Karena itu dengan menyeimbangkan minyak di kulit, dia itu bisa menenangkan kulit sekaligus mencegah jerawat supaya nggak tumbuh lagi. Oke, jadi itu dia kandungan yang bisa kalian cari di produk skincare untuk meredakan jerawat. Semoga video ini membantu kalian, dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel ini, yaitu Wishtrend TV Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!